Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Hari ini aku mau bersihin kulkas yang memang rada bau karena pas kemarin itu kan ada acara Rajaban. Jadi ada sate domba yang sebelum dibakar itu ditaruh dulu di kulkas. Di bagian atas sebenarnya yang baunya, tapi si baunya itu jadi kemana-mana gitu. Mungkin karena gagang kulkasnya juga kena bau. Nah, mumpung pekerjaan aku ini selesai lebih awal teman-teman, kemudian anak bungsu aku, yaitu anak keenam aku itu kan lagi diajak sama uaknya main. Jadi aku punya waktu yang lumayan banyak ya teman-teman, cukuplah untuk membereskan kulkas dan isinya. Sebenarnya kulkas aku itu nggak terlalu kotor yang gimana gitu ya teman-teman, karena memang aku itu rutin setiap kali 10 hari sekali itu kan belanja mingguan. Nah, dalam belanja mingguan itu biasanya aku itu sekalian bersih-bersih kulkas. Nah, jadi kulkasnya itu selalu bersih karena memang si sayurannya juga tidak aku taruh di kulkas begitu aja ya teman-teman. Jadi aku masukkan ke wadah, jadinya tidak kotor. Nah, cuma sekarang itu kulkasnya agak bau, jadinya mau aku bersihkan. Nah, tadi juga aku lihat si karetnya itu agak kotor gitu ya teman-teman. Jadi sekalian saja aku mau deep clean kulkas. Dan di video kali ini juga aku sekalian mau bagikan tips kembali ya teman-teman, yaitu tips membersihkan karet kulkas dari noda yang benar-benar membandel, dan juga tips supaya kulkas itu bersih dan wangi sepanjang hari. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah kulkasnya kotor, kemudian kulkasnya bau, supaya makin semangat bersih-bersih kulkasnya, tonton video aku sampai akhir ya. Nah, di sini juga aku itu selalu membersihkan kain pel ini setiap kali setelah dipakai ya teman-teman, supaya kotorannya itu mudah dibersihkan ya teman-teman kalau langsung seperti ini. Jadi kita itu jangan sampai menunda-nunda sampai si nodanya itu membandel gitu. Setelah semua pekerjaan selesai, aku gercep beresin bagian atas kulkas dulu. Karena udah banyak barang yang macem-macem di atas kulkas ini. Ini tuh kebiasaan buruk ya teman-teman, jangan ditiru. Jadi niatnya itu naruh sementara gitu, lebih tepatnya lagi mengamankan barang. Maklum lah kalau masih punya bocil di rumah, kayak gunting, palu, solasi ban, itu tuh suka dimain-mainin gitu. Nah, niat sementara betah lama-lama di atas kulkas. Ini juga aku ambil dulu sayur-sayuran dan makanan yang aku taruh di kulkas, aku taruh di meja dulu untuk sementara. Jadi si kulkasnya ini tidak aku cabut ya teman-teman, karena memang ini tuh sementara aja, sebentar saja. Nah, ini aku mulai membersihkan noda yang di karet kulkas itu ya teman-teman. Ini aku pakai pasta gigi. Aku pakai yang merek Pepsodent ya ini teman-teman. Jadi caranya seperti ini, kita oleskan ke karet kulkas, kemudian digosok. Digosoknya itu memutar gitu ya teman-teman, supaya kotorannya itu dapet. Nah, kotorannya ini lumayan dapet, ini tuh jadi putih bersih. Jadi teman-teman, seiringnya berjalan waktu, si karet yang menempel di pinggir pintu kulkas ini bisa kotor ya. Dan kotorannya itu bisa oleh noda, oleh debu, jamur, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita biarkan si tampilan kulkas itu jadi kucel, dan kalau karet ini kebungkus kotoran yang banyak setiap hari numpuk gitu,
Bisa-bisa karet kulkas ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya gitu teman-teman, jadi kurang melekat gitu. Padahal si karet ini punya peran yang sangat penting loh. Sekali lagi, jangan anggap enteng. Jadi ayo bersihkan kulkas kita kalau misalkan udah kotor, apalagi si karetnya ini ya teman-teman. Dan salah satu fungsi karet perekat ini jadi sebagai perekat pintu dan bodi kulkas ya teman-teman. Terus si karet ini berfungsi sebagai peredam juga, jadi pas pintu ditutup gitu jadi bunyinya itu nggak gimana gitu teman-teman, karena udah ada karetnya kayak ganjel gitu. Nah si karet ini juga berfungsi untuk pengaturan suhu gitu teman-teman, jadi untuk menghindari si udara yang keluar itu masuk, jadi kulkas itu tetap dingin kalau ada karetnya. Nah seperti ini ya teman-teman, ini tuh asalnya kotor banget, tapi setelah pakai pasta gigi tadi aku pakai kapas, tapi pakai kapas itu kurang bersih ya teman-teman, maka aku pakai sikat gigi. Jadi kalau pakai sikat gigi si celah-celah kecilnya juga itu makin bersih. Nah setelah disikat pakai sikat gigi, kemudian aku lap pakai lap yang basah gitu ya teman-teman. Nah setelah pakai lap yang basah, kita juga bisa pakai lap yang kering supaya cepet kering gitu. Nah ini aku keluarkan semua tahapan-tahapan kulkasnya. Ini juga mau aku cuci semuanya ya teman-teman, biar wangi, biar bersih. Dan kalau untuk tahapan-tahapan ininya teman-teman, aku cuci seperti biasa saja pakai sabun cuci piring. Jadi supaya si tahapannya ini makin bersih, kemudian lebih keset juga ya teman-teman. Jadi memang jarang-jarang sekali aku mencuci semuanya, dan mencuci ini tuh pun harus hati-hati banget ya teman-teman, karena ini terbuat dari kaca, takutnya pecah gitu. Makanya kalau misalkan deep clean itu aku tuh pengen punya waktu yang benar-benar seperti ini ya teman-teman, jadi gak ada yang gangguin kita itu fokus ke pembersihan kulkas, karena memang si dalaman kulkas ini ada kacanya gitu. Kalau misalkan kita lagi pikirannya nggak karuan, maka takutnya jatuh atau takutnya pecah gitu. Ini juga yang penyimpanan gelas-gelasnya ini, penyimpanan botolnya udah ada yang pecah gitu ya teman-teman, udah ada yang retak-retak gitu. Dan selain pakai odol teman-teman, kita juga bisa menggunakan cukup air hangat saja untuk melap si karetnya ini. Tapi memang dengan air hangat ini tidak seperti odol ya teman-teman. Kalau odol itu benar-benar membersihkan nodanya, tapi kalau dengan cuma air hangat ini cuma membersihkan debunya yang nempel gitu teman-teman. Nah kalau nodanya itu tetap harus pakai odol. Nah ini setelah semuanya dicuci biar tidak ada bekas air gitu ya teman-teman, makanya aku langsung lap saja supaya lebih kering juga. Bersih-bersih kulkas ini termasuk yang paling penting ya teman-teman, dan aku sering gemes gitu kalau misalkan lihat kulkas yang isinya itu tumpukan makanan yang penuh tapi kulkasnya itu kotor dan juga bau. Jadi kalau misalkan mau bersih-bersih kulkas, kita keluarin dulu semua makanannya supaya kita lebih leluasa dalam mengelap-ngelap kotoran yang ada di dalam. Kemudian si makanannya juga takut terkena percikan sabun atau misalkan deterjen atau odol, lebih baik kita amankan dulu ya teman-teman. Nah setelah itu kita bersihkan secara bertahap ya teman-teman. Bertahap itu misalkan seperti tadi aku bersihkan dulu. Yang pertama itu aku keluarin semua makanannya, kemudian aku bersihkan si pinggir-pinggir kulkasnya, si karet kulkasnya menggunakan pasta gigi
atau menggunakan odol. Nah setelah itu aku bersihkan, aku keluarin tahapan-tahapan ininya ya teman-teman. Nah setelah itu kemudian nanti aku akan bereskan dalam kulkasnya. Jadi si dalam kulkasnya itu kan udah kosong, kemudian kita bersihkan, kita lap. Aku ini mengelapnya ini mau menggunakan sabun cuci piring ya, cuma sedikit aja teman-teman, jangan terlalu banyak karena memang di dalam kulkas ini jangan terlalu pakai yang basah-basah gitu ya teman-teman, karena di dalam kulkas ini banyak kabel-kabel listriknya gitu. Nah ini juga bagian atas sama pinggiran karetnya itu, bawahnya itu udah pada kotor. Aku pakai pasta gigi, kemudian disikat-sikat pakai sikat gigi yang bekas ya teman-teman. Ini tuh sikat gigi yang udah nggak kepake, aku taruh di dapur khusus untuk cuci piring, untuk nyikat-nyikat piring gitu. Nah pintunya juga aku bersihkan ya teman-teman. Ternyata pakai odol ini benar-benar mengangkat nodanya gitu teman-teman. Nah di pintu ini juga pernah aku pasangin stiker, dan si bekas stikernya itu malah nempel gitu dan susah, tapi pakai odol ini mudah teman-teman. Nah ini untuk menghilangkan bau dari domba itu sendiri, aku pakai perasan jeruk lemon ya teman-teman. Karena dengan perasan lemon ini si bau amis yang keluar dari yang kemarin itu bekas domba gitu jadi hilang ya. Dan ini juga aku bersihkan pintunya kulkas, ini masih menggunakan pasta gigi ya teman-teman, pakai sikat gigi kemudian dikasih odol sedikit. Nah ini si noda-nodanya itu dapat semua, jadi pintu kulkasnya itu makin bersih dan juga kinclong. Dan ini di pinggir-pinggir ini, sela-sela ini juga bersih pakai pasta gigi ya teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib coba membersihkan kulkas dengan pasta gigi ini. Kemudian untuk bawahnya juga, ini tuh kan ada kotor ya, bergaris kotor seperti itu. Nah ternyata pakai odol itu mudah banget hilangnya ya teman-teman. Itu nodanya langsung hilang begitu saja. Padahal cuma disikatnya itu lembut banget gitu, nggak keras-keras. Jangan lupa bagian bawahnya atau lantainya itu kita pakaiin lap ya, supaya si airnya itu berjatuhannya ke lap, jadi tidak menyebabkan si lantai itu licin. Nah ini untuk dalamnya aku pakai gosokan piring seperti ini, cuma si sabunnya itu jangan terlalu banyak ya teman-teman, sedikit saja. Nah ini juga pakai lap yang basah. Ini bagian telurnya juga sama, ini tuh kotor karena memang ini tuh susah, kalau nggak diangkat itu susah untuk dibersihkan teman-teman. Setelah semuanya selesai, kita pasang kembali ambalan-ambalannya seperti ini ya teman-teman. Ini masangnya juga mudah, tinggal kita pasangin seperti itu. Cuma kalau untuk ngebukanya itu lumayan susah ya teman-teman. Kalau untuk nempelin memasang itu mudah, tapi kalau membuka itu lumayan harus benar-benar ditekan. Ini juga aku nggak lama-lama karena memang si kulkasnya itu nggak aku cabut. Nah kalau teman-teman misalkan membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan kulkas ini, maka si kulkasnya itu harus dicabut terlebih dahulu. Nah ini karena aku cuma sebentar saja, nggak lama, ini juga aku tutup, aku buka, jadi nggak lama-lama dibiarkan dibuka seperti itu ya. Nah ini tampilan kulkas aku setelah dibersihkan ya teman-teman. Kemudian si sayurannya juga aku masukkan kembali, alhamdulillah sudah bersih, sudah rapi, dan kulkas aku pun sekarang udah nggak bau domba lagi ya teman-teman. Nah kalau untuk baunya itu kalau misalkan masih ada bau amis,
Aku itu cukup dengan air lemon seperti ini ya teman-teman. Kita peras lemon yang bekas tadi, itu tuh masih ada airnya. Kemudian kita taruh di wadah seperti ini, diperas. Nah nantinya aku taruh di freezer ya teman-teman. Jadi si aroma dari air lemon ini wangi sampai ke seluruh kulkas. Ini juga mau aku taruh, si lemonnya mau aku belah, aku pakai cuma segini aja. Dan aku taruh begitu saja di pintu kulkas ini, kebetulan yang kosongnya di sini. Jadi supaya wangi. Ini lemon yang sudah aku peras tadi ya teman-teman. Nah alhamdulillah semua pekerjaan aku sudah selesai. Ini ada kiriman kue ya teman-teman. Di sini aku mau unboxing dulu. Ternyata ini kuenya seperti ini, lumayan. Kuenya itu terlihat enak sekali. Alhamdulillah ini dapat kiriman dari orang baik ya teman-teman. Sekarang aku mau istirahat dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.